Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman kelas 4 Mekah yang sudah menonton video dari Mr. Ainur ini. Ayah bunda yang barangkali mendampingi, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah, sehat walafiat meskipun di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Baik, teman-teman kelas 4 Mekah, nanti insya Allah di hari Kamis ya, ketika jadwal pelajaran Al-Quran, baik yang tatap muka maupun yang PJJ di rumah, nanti akan ada asesmen tentang menerjemahkan surat Al-Falaq sekaligus mengenai artinya. Kapan hari kita sudah coba untuk main quizzes bareng, live quiz ya. Soalnya ya tidak jauh-jauh dari itu ya, seputar Al-Falaq, arti sama kandungan suratnya. Hari ini sesuai janjinya Mr. Ainur, tamrinnya akan Mr. bahas lewat video. Mr. buat ini hari Senin, nanti akan Mr. share segera supaya teman-teman di hari Kamis sudah siap untuk asesmen. Selasa boleh kalian pelajari, Rabu juga boleh kalian pelajari. Nanti akan Mr. bagi video tamrin ini, pengerjaan tamrin ya jawabannya, sama Mr. share tentang video quizesnya. Game quizesnya. Jadi kalian bisa punya dua bahan belajar itu ya. Baik, jadi video ini fokus membahas tamrin tentang menerjemahkan surat Al-Falaq. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke tamrin 1. Seperti biasa, tamrin 1 ini adalah pilihan, multiple choices. Tinggal dipilih mana jawaban yang sesuai atau mana jawaban yang benar. Number 1, Al-Falaq artinya sangat gampang ya. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Oke, kita lanjut ke next question. Hasad artinya adalah orang yang dengki. Nah, ini di ayat akhir ya. Hasbin idza hasad, orang yang dengki. Nomor 2. Nomor 3, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Terjemah yang tepat dari potongan ayat tersebut adalah min dari syarri kejahatan ma apa yang dia ciptakan atau Allah ciptakan, atau kata lainnya adalah ini dari kejahatan makhluknya. Nah, ini nomor 3. Number 4, tukang sihir yang pernah menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Lu'lu'ah, ini yang menusuk Umar bin Khattab ya ketika sholat subuh waktu Umar jadi khalifah. Bukan Abu Jahal, bukan juga Abu Lahab, tapi Lubaid bin Al-A'sam. Nah, itu jawabannya D. Nomor 5, gampang sekali, surat Al-Falaq dalam mushaf Al-Quran. Mushaf itu susunan Al-Quran yang kalian baca tuh. Nah, itu ada urutan suratnya, masing-masing surat punya nomor. Al-Fatihah ayat 1, Al-Baqarah ayat 2, Al-Imran ayat 3, begitu seterusnya. Nah, ini Al-Falaq ini masuk surat yang keberapa? Anas terakhir 114, berarti Al-Falaq 113. Nah, oke, good. Lanjut kita ke nomor 6. Bila kita mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, maka disunnahkan membaca hamdalah, basmalah, takbir atau ta'awudz. Takbir artinya Allah Maha Besar ya, Allah Akbar. Basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, berarti puji syukur kepada Allah. Kalau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti jawabannya yang mana? Oke, yang A ya, yang ta'awudz. Nomor 6, gampang sekali. Lanjut kita ke nomor 7. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Terjemahan yang tepat adalah ini menerjemahkan ayat lagi. Wa min syarri, dari kejahatan
wasikin ila waqab. Malam apabila telah gelap gulita. Waqab yang jawabannya adalah B. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarri yang di garis bawah ini sering muncul ya di surah Al-Falaq yang menunjukkan bahwa kejahatan itu ada dan banyak macam-macam jenisnya. Berarti pilihannya adalah C yang paling tepat. Jawabannya adalah C. Kejahatan atau gangguan. Nomor 9 paling gampang. Surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Dari 5 ayat. Sangat mudah. Al-Uqad mengandung arti. Al-Uqad itu senjatanya para penyihir ya. Untuk misalnya melukai orang yang mau disihir, mau disantet. Buhul-buhul artinya atau tali temali itu yang biasanya dipakai untuk menyihir seseorang. Itu Al-Uqad nomor 10. Lanjut, kita sudah sampai ke tamrin 2. Tamrin 2 nomor 11. Nomor 11. Surah Al-Falaq termasuk golongan surat. Nah, kalau ada pertanyaan tentang golongan surat ini, pilihannya hanya 2. Surat itu kalau tidak golongan Makkiyah ya Madaniyah. Makkiyah itu yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah, ketika dakwah di Mekah. Nah, itu diturunkan, itu namanya Makkiyah, ketika Nabi berada di Mekah. Kalau Madaniyah, ketika Nabi hijrah di Madinah, tinggal di situ, ada surat-surat atau ayat-ayat yang turun di situ. Nah, itu berarti termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, Al-Falaq ini termasuk Makkiyah. Makkiyah ya. Oke. Sangat mudah. Lanjut, kita ke nomor 12. Waqab. Waqab, tadi di atas sudah ada waqab, ini kalau teman-teman masih ingat. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, ini bagian belakang, berarti malam apabila telah gelap gulita. Waqab ini artinya adalah telah gelap gulita. Nah, silakan bisa ditulis telah gelap gulita. Kalian juga boleh pause videonya untuk menuliskan jawabannya. Nomor 12. Tadi nomor 11-nya adalah Makkiyah. Nomor 12-nya telah gelap gulita. Lanjut kita ke nomor 13. Rasulullah SAW pernah mendapat buhul sihir sebanyak 11 buhul. 11 buhul. Ya. 11 buhul. Membuat Rasul panas dingin, sudah dikasih obat, sudah didatangkan orang-orang yang paham kesehatan saat itu, tapi masih belum sembuh juga, ternyata kena sihir. Diakui oleh Al-Falaq bahwa sihir itu ada. Nah, jawabannya 11 buhul ya. Lanjut kita ke nomor 14. Dari kejahatan makhluknya adalah arti dari surah Al-Falaq ayat ke Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu. Berarti jawabannya adalah ayat kedua. 14 jawabannya adalah ayat kedua. Yang terakhir di tamrin 2 nomor 15. Arti kata yang bergaris bawah Al-Falaq, gampang sekali, tadi di awal sudah ada. Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Nah, sudah selesai tamrin 2. Terulangi. Untuk yang nomor 11, surah Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Kalau waqab artinya telah gelap gulita, nomor 12. Nomor 13-nya berapa buhul? Banyaknya adalah 11 buhul. 11 tali temali ya. Nomor 14-nya dari kejahatan makhluknya itu arti dari ayat kedua surah Al-Falaq. Yang 15 Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Atau kalau dalam
kalian punya Al-Quran digital yang pakai di HP itu atau pakai terjemah Inggris, artinya di break atau waktu situ. Lanjut kita ke tamrin 3. Nah, di sini sudah selesai 5 soal. Nomor 16. Nah, gampang sekali ya. Tadi sudah kita bahas. Apa yang dimaksud dengan golongan surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau sedang berdakwah di Makkah. Nah, intinya begitu. Ini kalau definisi panjangnya seperti ini. Surat Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat beliau sedang berdakwah di Makkah. Nah, nanti kalau di Madinah namanya bukan Makkiyah, tapi nah betul sekali teman-teman, Madaniyah. Nah, nanti kalian pause ya, boleh. Ini kalau misalnya mau ditulis dulu, ditulis di bawahnya sini juga boleh, yang kosong silahkan. Terlanjutkan. Nomor 17, tamrin 3. Jelaskan pengertian dengki. Dengki adalah iri bilang bos. Iri atau suasana hati yang tidak suka kepada pencapaian orang lain. Nah, tuh dengki itu kayak gitu, iri ya. Nah, simpelnya adalah iri. Kalau kalian tulis dengki adalah iri, ya sudah selesai, nggak apa-apa. Nah, atau suasana hati yang seseorang itu sangat nggak suka ketika orang lain dapat pencapaian yang bagus, dapat sesuatu yang bagus, dapat sesuatu yang menggembirakan. Nah, itu nggak suka. Nah, itu namanya dengki, itu namanya iri. Dibahas di surah Al-Falaq ayat terakhir ya. Hasidin ila hasad, orang yang dengki ketika dia sedang dengki-dengkinya, marah banget, senang banget, iri banget. Nomor 18. Sebutkan bencana-bencana yang bisa terjadi di alam ini. Nah, ini menerjemahkan dan menafsirkan ayat kedua ya. Min syarri ma khalaqa, dari yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk kayak gunung, laut, hujan dan sebagainya ini bisa berpotensi menimbulkan bencana. Nah, itu bahaya, makanya kita disuruh berlindung. Contohnya misalnya, ini disuruh menyebutkan bencana yang terjadi di alam, misalnya gempa bumi ya, atau tanah longsor. Ini semua makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, yang selain mendatangkan manfaat bagi manusia juga berpotensi menimbulkan bencana atau syarri tadi ya, gangguan. Gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi meletus misalnya, atau banjir bandang karena hujannya, karena apa itu istilahnya, volume air hujan berlebihan, banyak contohnya. Atau misalnya tsunami, atau kalau kemarin di daerah mana itu ya, yang likuifaksi itu ya, pernah dengar istilahnya, tanahnya bergerak. Nah, jadi kayak tanah hidup bisa menyedot rumah, tiba-tiba rumah itu kayak tersedot, kayak lumpur, likuifaksi. Gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi meletus, banjir bandang karena volume air hujan berlebihan, tsunami dan lain sebagainya. Banyak sekali macam-macamnya. Kalau di Amerika biasanya yang terkenal adalah angin tornado. Ini sampai kadang orang berkendaraan naik mobil pun angin tornadonya lewat di depannya mereka. Kalau kalian lihat nanti coba searching di YouTube, itu banyak tornadonya. Sampai mereka tahu berapa kecepatannya, kapan datangnya, sampai dianalisa seperti itu. Macam-macam bencana-bencana, potensi bencana dari makhluk ciptaan Allah. Oke, nomor 18 ini ya, macam-macamnya. Lanjut kita ke nomor 19. Apa yang terjadi? Ini kurang pertanyaannya. Apa bahaya yang bisa terjadi? Nah, ketika malam telah tiba. Apa bahaya yang bisa terjadi ketika malam telah tiba? Kalau teman-teman punya saudara rumah di daerah Kalimantan, dulu kebetulan pamannya Mister itu transmigrasi, anak pertama dari neneknya Mister, transmigrasinya ke Kalimantan. Nah, dia dikasih ladang sawit besar sekali, tapi mendirikan rumahnya di tengah-tengah hutan, karena istilahnya itu babat alas. Orang yang pertama kali
dapat lahan itu dan harus mengelola lahan itu. Belum ada perumahan, pemukiman belum ada, sekitar juga belum ada orang jualan. Nah akhirnya yang jadi tetangga mereka adalah, tetangganya pamannya Mister itu adalah ya hewan-hewan. Ketika malam tiba ya itu jadi bahaya tersendiri. Nah itu bisa kalian tulis kalau misalnya kalian mau jawab pertanyaan yang nomor 19. Misalnya serangan hewan liar. Nah begitu ya. Nah, atau misalnya pencurian. Nah, itu banyak pencurian, tindak pencurian itu seringnya dilakukan ketika malam telah tiba, apalagi ketika kita kondisi nggak sadar ya. Nah, ketika kita kondisi nggak sadar, perampokan atau mungkin kejahatan seperti pelacuran. Nah tuh pelacuran ya, pelacuran itu orang menjual dirinya. Perempuan menjual kehormatannya, bersetubuh atau berzinah dengan laki-laki lain demi mendapatkan sesuap nasi atau selembar 2 lembar uang kertas ya. Itu terjadinya di malam hari. Atau mungkin mabuk-mabukan. Nah, itu yang nanti akan mengganggu ketertiban umum, itu juga jadi bahaya dan biasanya di malam hari. Kalau di sekitarnya Burkan Arab itu ada, kemarin masuk ke Instagramnya Pak Wali Kota Sutiaji itu balapan liar. Nah, balapan liar itu juga bahaya kalau nabrak orang yang lewat itu ya, dan sebagainya, banyak contohnya. Jadi kalian cari sendiri ketika malam tua tiba apa bahayanya. Tuh sudah, kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 20. Bagaimana tukang sihir mencelakakan orang lain? Lumayan juga ini pertanyaan, karena kita belum pernah tahu tukang sihir ya. Cara kerjanya seperti apa. Cuman baca aja sejarahnya Nabi yang kena sihir. Anggaplah caranya mereka mencelakakan orang lain adalah dengan apa itu istilahnya, meniup pada buhul-buhul tali. Ada juga contoh lain yang menggunakan santet, misalnya menggunakan santet, atau menggunakan perantara, menggunakan bantuan jin. Tuh. Atau juga ada yang memasukkan jarum ke dalam peredaran darah dan sebagainya, macam-macamnya. Makanya kita disuruh berlindung karena memang faktanya Al-Falaq kok mengakui adanya sihir. Maka kita juga harus mempercayai, meskipun kita belum bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kemampuan tukang sihir itu untuk mencelakakan orang lain. Tapi Al-Falaq sudah merekam dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah mendapatkan sihir itu sampai beliau merasakan demam berlebihan dan tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang ada saat itu. Nah, jadi perlu waspada. Makanya di awal ayat surat Al-Falaq ini kita disuruh qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dan banyak istilah syarri itu kejahatan, bencana, gangguan dari macam-macam, mulai dari makhluk ciptaannya Allah, mulai dari orang yang benci, mulai dari kegelapan malam ketika malam telah tiba, sampai pada tukang sihir sendiri. Itu ya. Baik. Nanti kalian boleh diputar lagi videonya, replay, untuk mengetahui jawaban masing-masing dari ini. Kalian juga boleh menjawab di luar jawaban ini, Mister Kos silakan. Nah, yang penting arahnya masih tetap sama. Nah, tujuannya Mister buat ini adalah sebagai bahan persiapan kalian untuk asesmen Al-Quran nanti di hari Kamis ya, di hari Kamis. Baik yang tetap muka maupun yang PJJ lewat Google Suite for Education nanti akan ada asesmennya. Bedanya yang di tatap muka pakai paper test, kalau yang WJJ pakai Google Form. Nah, itu aja. Baik, rasa cukup. Nanti kalian boleh review jawabannya ini. Kalian pause, kalian tulis dulu, silahkan. Kemudian dipelajari, dihayati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Nabi biasanya sebelum tidur itu membaca 2 surat yang diistilahkan dengan al-mu'awwidzatain. Jadi surat penyembuh. Nah, itu baca qul a'udzu.
Pertama al-falaq, yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Nah, tiga kali. Pertama, setelah baca yang pertama ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke bagian kepala sampai tangan, kemudian baca lagi, kemudian di bagian badan, yang terakhir baca lagi, ketiga kalinya diusapkan ke bagian kaki. Nah, itu sebagai ritual yang dilakukan Nabi sebelum kondisi tidak sadar ketika tidur, supaya tetap mendapat perlindungannya Allah. Nah, kita nggak tahu ketika tidur apa nanti yang bakal terjadi di rumah kita. Tiba-tiba ada pencuri masuk lewat atap, ya, atau mungkin hujan badai, kemudian langit-langit kita runtuh. Dulu Mister pernah di Tegak Mekah tuh, hujan badai, runtuh langit-langitnya, tapi untung nggak kena Mister ya. Bangku-bangku semuanya hancur gara-gara itu. Nah, kita nggak tahu karena kondisi kita nggak sadar, makanya ada praktik seperti itu. Boleh dipraktekkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Malah Mister menganjurkan untuk meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Itu ya. Silakan belajar, siapkan yang baik untuk asesmen Kamis depan. Mister tunggu. Semoga semuanya dilancarkan dalam mengerjakan asesmen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in the next chapter. Bye bye.